Ya, shalom. Perkenalkan, nama saya Mailin. Saya berasal dari Kalimantan Utara. Saya suku Dayak. Kemudian saat ini saya ada di Jakarta karena akan melanjutkan studi saya, yaitu S2 di Sekolah Tinggi Teologi. Saya sangat bersyukur dan juga berterima kasih kalau pada saat ini saya punya kesempatan untuk berbagi atau sharing kepada adik-adik sekalian tentang firman Tuhan, yaitu tentang pertumbuhan yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Nah, tentunya berbicara tentang pertumbuhan ini berbicara tentang pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan. Tentunya sebagai orang percaya, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh, bukan orang-orang yang ketika istilahnya kita ditanam tetapi tidak tumbuh. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, dan kalau kita istilahkan, seandainya seorang petani menanam pisang di kebunnya, tentunya setiap hari petani ini mengharapkan untuk melihat pisangnya semakin bertumbuh, ya, semakin hari semakin bertumbuh, semakin besar. Kemudian hasil akhirnya tentunya petani ini sangat mengharapkan supaya ia dapat menikmati buah pisang tersebut. Tetapi kalau pisang itu tidak tumbuh, tetapi dia mati, ya tentunya si petani ini juga akan merasa sedih, kecewa karena dia tidak bisa mendapatkan pisang dari hasil tanamannya. Nah, bagaimana dengan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan? Tentunya Tuhan itu mau supaya kita itu bertumbuh setiap hari, kita bertumbuh dan bertumbuh. Bertumbuh dalam karakter kita, bertumbuh dalam hal rohani. Kita semakin hari semakin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan semakin hari menjadi orang yang semakin menyedihkan hati Tuhan, melukai hati Tuhan melalui sikap hidup kita yang tidak baik. Nah, bagaimana ciri-ciri anak Tuhan yang bertumbuh dengan sehat dan kuat di dalam Tuhan? Ya, ciri-cirinya kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Saya baca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 17 sampai ayat 19. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kita lihat di ayat 19 ini, di sana Tuhan Yesus katakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, sebagai anak-anak Kristen, Tuhan mengumpamakan kita ini seperti pohon. Kalau kita adalah pohon, Tuhan ingin kita itu bertumbuh sampai kita menghasilkan buah. Jangan hanya kita bertumbuh tetapi kita tidak menghasilkan buah. Apa sih buahnya? Kalau sebagai orang percaya, kita harus menghasilkan buah-buah rohani, ya. Buah-buah rohani itu karakter yang baik, karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dulu ketika kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, kita suka melawan orang tua. Tetapi ketika kita kenal Tuhan, kita harus berubah. Kita harus menghormati orang tua seperti yang firman ajarkan. Mungkin di sekolah kita suka nyontek, tetapi ketika kita udah kenal Tuhan, kita udah tahu kebenaran Tuhan, kita tidak lagi menyontek, ya. Kita dulu mungkin tidak sopan, tapi kita sekarang sopan. Kita menghargai, menghormati guru kita, bahkan hal-hal yang lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita bertumbuh dengan baik setiap harinya? Tentu itu ada caranya. Tidak terjadi dengan tiba-tiba, tidak terjadi karena kita satu malam berdoa kemudian Tuhan saya mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tidak mungkin terjadi pada saat itu juga. Tetapi itu melalui proses. Prosesnya apa? Yang pertama tentunya kita harus membangun hubungan dengan Tuhan.
bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan? Kita harus membaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan atau Alkitab kita adalah petunjuk dalam kehidupan manusia supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kemudian tidak sekedar membaca Alkitab, kita harus benar-benar meminta supaya Roh Tuhan itu mengajarkan kita melalui Alkitab yang kita baca, firman yang kita baca, supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh tidak berdoa. Jadi kita harus mengisi hari kita itu dengan doa. Ya, bukan saja ketika kita mau makan kita berdoa, kita mau tidur kita mau berdoa. Bukan seperti itu saja, tetapi kita harus setiap hari memberi waktu yang khusus kepada Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Melalui doa itu kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kita akan merasakan Roh Tuhan itu akan mengajarkan kita. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, kita harus aktif di dalam doa. Kita tidak boleh meninggalkan doa. Kemudian yang ketiga, kita juga harus aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani. Kita harus aktif dalam segala ibadah yang bisa kita ikuti. Ya, dari sana kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bertumbuh, dan kita juga akan bertemu dengan orang-orang yang bisa membawa kita bertumbuh di dalam Tuhan. Berhentilah untuk bergaul dengan orang yang membawa kalian jatuh dalam dosa. Itu tidak baik sekali. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nah, dan sebaliknya, kalau kita memiliki pergaulan yang baik, itu akan merusak kebiasaan kita yang buruk. Jadi kita juga harus memperhatikan ya, kita tidak boleh terjerumus dengan teman-teman kita yang mungkin tidak peduli dengan Tuhan. Kita tidak boleh mengikuti jalan-jalan yang seperti itu. Tetapi sebagai anak Kristen, ayo kita berjuang. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita ingat firman Tuhan selanjutnya ya, di dalam Matius ini pasal 7 mengatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, pada hari terakhir nanti kiranya Tuhan itu mengenal kita. Bagaimana caranya supaya Tuhan kenal kita? Kita harus dekat dengan Tuhan, kita harus bisa dengar suara Tuhan, supaya setiap hari kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat berjuang, selamat bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom.